Oke, Nisa, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, tapi kemarin sempat demam. Ya demam sama flu ya, kelihatan tuh suaranya agak serak-serak gitu. Em, emang sih, Iya, apa, Ibu. lagi musim hujan kan, jadi emang musimnya sakit gitu. Kak, yang kamu cuma ini aja, apa, banyakin istirahat, istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Iya, Bu. Oke, sesuai janji kita kemarin, kita apa, udah bikin schedule kan, yang pada akhirnya pada hari ini kita bakal ngadain konseling walaupun konseling online karena lagi masih masa pandemi. Jadi malam ini kita ada konseling online. Tapi sebelumnya bakal saya jelasin dulu nih prosedurnya gimana ya. Yang pertama ada asas keterbukaan, yaitu kamu ceritain apa masalahmu sama saya, ceritain sejujurnya dan keterbukaan kamu dan senyaman kamu gimana. Dan ada asas kerahasiaan yang mana kamu apa cerita kamu yang kamu ceritakan ke saya itu bakal saya jaga baik-baik dan saya tidak akan membocorkan kemana-mana. Dan asas terakhir yaitu asas kesukarelaan. Kamu melaksanakan konseling sama saya pada malam ini, pada hari ini adalah kehendak Nisa sendiri. Tidak ada paksaan entah dari orang terdekat ataupun orang tua kamu. Pokoknya tidak ada paksaan sama orang lain gitu. Itu atas kehendak Nisa sendiri. Apakah bisa dimengerti? Ya bisa, Bu. Oh ya, baik. Ya udah sekarang bisa Nisa jelasin apa yang membawa Nisa ke saya gitu dan mungkin bisa Nisa ceritain apa permasalahannya sama saya. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita Ibu. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya off cam gitu karena gangguan jaringan. Iya, Jadi mungkin langsung saja yang ingin saya ceritakan itu adalah tentang rasa ketidaknyamanan dalam diri saya sendiri atau insecure gitu Bu atas pencapaian saya gitu. Saya merasa bahwa selama ini gitu ya saya bulan Oktober kemarin sudah 20 tahun gitu. Saya merasa bahwa ketika saya berumur 20 tahun itu kayak belum ada apa-apa yang bisa saya capai gitu, kayak cuma kuliah pun saya dibiayai, orang tua gitu, saya dibiayai kakak-kakak gitu. Saya nggak kerja, saya cuma kuliah aja gitu. Jadi sementara, teman-teman yang ada di lingkungan saya, teman-teman di sekitar lingkungan saya baik itu, entah itu teman, kuliah atau teman lama atau mungkin sepupu, saudara, mereka bisa gitu, mempunyai suatu pencapaian dalam hidup mereka gitu, kayak mereka bisa kerja sambil kuliah, mereka bisa punya uang sendiri, mereka, bisa menghasilkan lah gitu, selain kuliah gitu. Sementara saya, cuma kuliah aja gitu, karena mungkin saya sih pengen gitu kuliah sambil kerja gitu. Tapi, orang tua, kakak-kakak, ataupun pasangan gitu, nggak mengizinkan saya untuk, kerja gitu, karena katanya, "Buat apa kerja, mending fokus kuliah," gitu kan. Tapi menurut saya tapi dalam hati kecil saya tuh pengen gitu, punya penghasilan sendiri gitu kan, punya punya uang dari hasil ya nggak perlu sih sebenarnya saya pengen tuh kayak cuma punya uang, bisa belanja, bisa mungkin beli barang yang saya mau sendiri gitu pakai uang sendiri, terus sebagiannya saya kasih ke orang tua gitu aja sih sebenarnya simpel, keinginan saya itu tuh. Cuma, nggak bisa gitu.
karena dilarang tadi. Kayak buat apa kuliah sambil kerja, mending fokus kuliah aja gitu. Mungkin saya paham sih kenapa orang-orang terdekat saya tidak mengizinkan saya kuliah sambil bekerja karena yang pertama saya kuliah dibiayai gitu. Jadi mungkin mereka akan merasa apa ya, bisa dibilang rugi nggak sih kalau kalau saya misalkan nggak fokus kuliah terus fokusnya ke kerjaan gitu. Terus mungkin karena saya anak terakhir kan bungsu, perempuan bungsu, jadi mungkin lebih di protect dari keluarga itu lebih ketat gitu ketika saya ingin bekerja. Karena kemarin sempat bekerja selama kurang lebih 1 bulan gitu, disuruh berhenti disuruh berhenti sama kakak karena lihat kuliah kamu keganggu gitu, waktu kamu di rumah nemenin, kan karena saya di rumah cuma sama ibu saya gitu, cuma sama ibu, jadi kayak ibu tuh nggak ada yang nemenin gitu loh, bantuin ngurus rumah apa bersih-bersih atau kayak gimana gitu kan. Jadi disuruh berhentilah kemarin waktu kerja selama kurang lebih 1 bulan itu. Jadi tuh kayak apa ya, kayak merasa bahwa ruang ruang untuk saya explore diri itu tuh dibatasi gitu, hanya sekedar untuk kuliah, dan lain sebagainya, untuk kayak mempunyai sebuah pencapaian tersendiri gitu. Karena keluarga saya kayaknya tuh kayak kuliah, selesai kuliah, kerja, baru punya penghasilan sendiri, baru punya pencapaian sendiri. Tapi menurut saya nggak gitu gitu. Kayak bisa gitu kuliah dibarengi dengan kerja, ya walaupun diselang-seling, tapi saya yakin saya bisa gitu. Cuma ya itu tadi protect dari keluarga terlalu ketat untuk membiarkan saya bekerja sambil kuliah gitu. Jadi selanjutnya ketidakpercayaan saya karena saya merasa di umur 20 ini belum ada pencapaian di hidup saya gitu. Gitu aja sih. Oke. Sebelumnya Nisa kalau boleh tahu, Nisa berapa bersaudara nih? Saya 6 bersaudara, saya anak perempuan terakhir. Tapi Yang yang lainnya cowok semua. sisanya cowok semua, Nisa dong yang cewek. Iya. Saya udah kebayang nih apa? Udah kebayang alasan mereka kenapa mereka nggak ngebolehin adik cewek satu-satunya buat kuliah sambil kerja. Mungkin mereka masih apa? Menganggap kamu sebagai anak kecilnya mereka. Maksudnya tuh kayak masih adik kecilnya mereka, bukan belum belum dewasa gitu, belum bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya itu adalah hal yang mungkin bisa dibilang wajar bagi para abang-abang kamu kan. Karena ya itu tadi mereka ngelindungin kamu, ngelindungin hal-hal yang mungkin gak mau terjadi sama kamu, dan mereka mungkin merasa mampu untuk membiayai kuliah kamu. Jadi kayak untuk apa Nisa kerja sambil kuliah, mending Nisa sambil apa fokus kuliah aja kan. Nah, sebenarnya itu pemikirannya agak salah sih ya kalau menurut saya. Ketika kamu mau mengeksplor lebih jauh dan itu dan ketika kamu mau masuk lebih jauh itu ada yang menghalangi jalanmu, itu antara dua, antara kamu melanggarnya atau kamu tetap mengikuti alur yang mereka bikin itu, yaitu tadi mereka ngarang kamu buat mengeksplor lebih jauh di umur kamu yang mungkin masih masih bisa bilang muda gitu loh. 20 tahun, umur 20 tahun itu adalah masanya di mana
kita bisa punya kesempatan untuk mengenal dunia lebih jauh. Maksudnya mengenal dunia lebih jauh itu, kamu mau coba nih hal-hal baru, bukan hanya kuliah kan. Misalnya, oh aku mau coba nih kerja di kafe misalnya. Gimana sih caranya jadi kerja di kafe itu? Gimana sih caranya jadi barista? Itu pertama. Lalu kamu mau coba hal-hal baru yang di luar kemampuan kamu. Mencoba hal-hal yang baru di luar kebiasaanmu itu ya kuliah tadi, kan? Karena ngapain sih kuliah mulu nih, nggak ada hal-hal yang menantang gitu loh. Nah itu terjadinya ya di umur 20 tahun ini. Dan kata kamu tadi, kamu ngerasa insecure sama diri kamu karena di umur 20 tahun ini kamu belum ada pencapaian apa-apa. Itu hanya belum ya, bukan tidak ada pencapaian. Karena ya kamu bilang kayak gitu dan kamu berusaha entah usaha apa yang kamu bikin, tapi ketika kamu di umur 20 tidak ada pencapaian apa-apa, mungkin di tahun yang akan datang, misalnya di 2 tahun yang akan datang, bakalan ada hal yang sangat besar terjadi dalam hidup kamu dan kamu nggak bakal menduga itu bakalan terjadi di hidup kamu. Misalnya, kamu kepikiran di umur 20 tahun ini mau kuliah sambil kerja kayak kata kamu tadi, tapi kamu dibolehin nih sama orang tua kamu dan abang-abang kamu misalnya. Kita ambil berandai-andai aja ya. Misalnya kamu kerja di salah satu kafe selama 1 tahun misalnya. Dalam 1 tahun itu kamu belajar tuh gimana cara bikin kopi, gimana cara bikin minuman-minuman yang unik seperti kayak mocktail atau kopi soda segala macam. Dalam 1 tahun itu kamu belajar. Dan dalam 1 tahun itu juga kamu mikir nih, aku udah bisa bikin kopi. Tabunganku juga udah cukup buat buka usaha. Dan kamu juga udah bisa bikin kopi dan minuman-minuman yang ada di kafe. Kenapa kalau aku nggak berusaha buat bikin kafe sendiri misalnya? Terus kamu tabung tuh kamu tabung uang kamu, terus kamu udah nahan diri buat nggak beli apa-apa kayak beli keinginan kamu gitu. Kan kamu udah kekumpul uang ya, dan kamu uh, mau bikin kafe itu gak bisa terjadi loh, asal kamu berusaha keras gitu. Dan pada akhirnya di umur 22 tahun kamu punya kafe sendiri. Nah itu kalau misalnya orang tua dan kerabat-kerabat dan abang-abang kamu ngebolehin kalau kamu kuliah sambil kerja tadi. Dan kata kamu tadi juga kamu kurang kayak dibatasin gitu ya untuk mengeksplor lebih jauh yang tadi tuh. Ya. Ya, iya begitu. Nah, kamu pernah Protek keluarga cukup mm, ketat gitu. kamu pernah coba ngobrolin nggak sama entah itu sama ibu kamu atau sama abang-abang kamu kalau bahwa kamu itu mau mencoba hal-hal yang baru di luar kuliah itu tadi. Pernah nggak kamu kayak coba ngobrol sama mereka atau mungkin kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu? Pernah? Pernah Terus responnya? dan respon mereka ya ngomong kayak buat apa gitu. Aku Mm-mm, tuh masih mampu ngidupin kamu gitu, maksudnya aku masih mampu mm-mm, ngebiayain kamu, gak takut kekurangan. Tapi ya balik lagi, saya juga bilang kalau saya mau punya uang atau penghasilan gitu iya, istilahnya, dari keringat saya sendiri gitu maksudnya kan. mm-mm, Tapi iya, ya balik lagi kata mereka ya buat apa gitu, selama kamu tuh enak, nggak mau gitu kan. mm, Jadi mending nanti aja, setelah mm. kamu lulus kuliah baru deh kamu terserah kamu mau ngapain aja, yang penting sekarang kamu fokus kuliah dulu gitu.
Gitu sih responnya. Dan kamu menyetujui hal itu semua atau kamu ada kepikiran buat ah aku mau kerja diam-diam gitu. Ada kepikiran. Karena mungkin kayak dari kecil tuh eh, bisa dibilang penurut lah sama orang tua gitu. Maksudnya saya selalu berpikir ada sih mindset mungkin nggak tahu salah atau benarnya, tapi Mm-mm, saya punya pikiran kalau apa yang dibilang orang tua itu pasti baik buat anaknya gitu. Jadi saya selalu berpikiran gitu. Jadi ketika saya mau diam-diam kerja, em, kayaknya enggak deh. Karena mm-mm, eh, salah satunya melanggar melanggar apa sih? Misalnya kalau dalam agama gini deh, ridho orang tua ridho Allah gitu kan. mm-mm. Jadi saya beracuan ke situ gitu, gitu Iya, sih. emang emang bener sih karena selalu tuh orang tua selalu mikir apa pilihan orang tua itu bakalan hal yang baik buat anaknya. Ya, karena saya juga ngerasain kayak gitu sih. Saya ngerasain bahwa apa pilihan orang tua yang dipilih buat saya itu bakalan berdampak baik ke saya dan alhamdulillah itu beneran terjadi gitu. Em, kalau misalnya Nisa emang mau kayak masih masih ada perasaan mau kerja sambil kuliah, Nisa bisa coba jelasin lagi pelan-pelan bahwa Nisa mau berpenghasilan uang sendiri. Jadi ketika Nisa punya uang sendiri, Nisa bisa beli barang-barang yang Nisa mau. Walaupun yang gak mahal-mahal banget, tapi at least aku nggak minta sama orang tuaku gitu. Aku nggak minta sama abang-abangku buat karena saya juga ngerasain sih dulu ya pas saya awal-awal sekolah itu ketika saya mau beli sesuatu tuh kayak nggak enak aja dalam hati ini ya minta sama orang tua minta sama sama kak sama abang-abang kayak merasa aku ini jadi beban gak sih nggak sama mereka aku ini jadi benalu gak sih minta uang-uang terus ngabisin duit orang tua terus gitu kan pasti perasaan kayak gitu kan pasti ada kan. Jujur pula kalau dulu waktu sekolah gitu atau sampai kuliah pun sebenarnya saya kalau mau minta barang-barang itu tuh nggak pernah minta kayak gitu. Hmm, Nunggu dikasih lah istilahnya. Walaupun saya mau, saya bakal ngumpulin uang jajan buat beli mm-mm. barang yang saya mau. Dulu, sedari dulu sampai sekarang sih sebenarnya gitu. Oh, berarti emang Karena udah saya terlatih dari dulu karena ya. saya nggak ya ya begitu. Hmm, keren sih. Ya kalau menurut saya kalau saran saya tadi ikutin aja apa kata-kata dari abang kamu, dari orang tua kamu juga. Kalau misalnya kamu nggak usah deh kuliah sambil kerja karena kuliah sambil kerja itu kalau menurut saya ada capeknya juga, tapi capeknya itu eh, berdampak bagus gitu sama kamu kayak misalnya te- punya teman banyak, bisa ketawa ketiwi, ya kan bisa refreshing juga sekalian di mana kala ada banyak tugas, tapi ketika kamu bawa tugas itu ke tempat kerja kamu, ketemu teman-teman kamu jadi bisa naikin mood buat ngerjain tugas, jadi kayak nggak bakal kesepian apa segala macam. Tapi karena kamu apa nggak dibolehin lah ya sama orang tua dan abang-abang, itu nggak ada jalan lain lagi sih selain kamu nurut sama mereka. Iya Bu, mungkin sementara ini mungkin saya akan nurut dulu, tapi mungkin nanti saya kembali diskusikan lagi, ya kan siapa tahu Berubah setelah pikiran ya bertambahnya kan. umur mungkin nanti Mm-mm. berubah pikiran, ya. Mm, bisa bisa sih dicoba dulu tapi mungkin ya pelan-pelan ya lah ya karena
nggak semuanya hal itu instan, pasti ada prosesnya kan. Iya. Oh ya Nisa, kalau boleh tahu dulu pas 1 bulan itu kerja di mana? Kayak jaga toko gitu aja sih. Dekat Hmm, rumah juga sebenarnya, tapi masih oh, diprotes gitu. Dan selama kamu kerja itu abang-abang sama orang tua kamu tahu? Tahu, Dan respon mereka ya seperti itu tadi ya kan, tahu mereka tahu. nggak usah Iya, kerja, kayak kuliah aja. buat apa gitu. Mending di rumah gitu. Balik lagi situ-situ aja sih. Ya itu tadi aja sih saran saya, kalau kamu mau juga diomongin lagi pelan-pelan ya kan, dikasih lagi penjelasan pelan-pelan juga bahwa ya kamu mau kuliah sambil kerja, mau cari pengalaman juga ya kan, nggak di kuliah-kuliah itu aja gitu. Bisa sih kamu nanti. Iya, Heeh. iya. Nanti kalau misalnya kamu udah coba apa ngobrolin pelan-pelan sama orang tua dan abang-abang, nanti bisa datang lagi ke saya. Nanti kita bikin bikin jadwal lagi buat ngadain konseling online ini ya. Iya, oke Bu. Iya, jadi nanti kamu Nanti bisa aja saya akan hubungin hubungi saya Ibu kan lagi. di WhatsApp kayak kayak kemarin. Nanti kita bikin schedule-nya, appointment-nya. Iya, oke. Iya Bu, Oke, siap. gimana ada lagi nih, Sa, yang mau disampaikan? Enggak sih, itu aja untuk sementara ini. Nanti untuk perkembangan kasusnya bakalan saya hubungi. Ya, baik. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nisa jaga kesehatan karena ini lagi musim sakit ya, jadi istirahat yang cukup, minum banyak vitamin juga ya. Oke, baik sampai sampai jumpa Nisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.